Yaitu bebal namanya. Keterlaluan gitu ya. Dalam situasi kayak gini seperti kata Mas Rizal, polisi sedang dibedah isi perutnya oleh masyarakat, ada tim transformasi Polri yang internal, ada komisi percepatan reformasi yang semua tersiar ke depan publik. Gugatan terhadap keadaan Polri sekarang ini sedang sangat luar biasa, dan ini sudah berjalan kira-kira 4 bulan. Munculnya isu reformasi Polri itu sebagai keniscayaan. 4 bulan orang ribut, masih terjadi di tengah-tengah itu hal-hal seperti yang di mana tuh yang suruh makan es gabus tuh ya? Iya Pak, di Jakarta itu ya, kasus itu. Yang di Jakarta kan masih terjadi seperti itu. Bukan hanya itu Mas, sebenarnya dengan adanya ide reformasi dari Presiden dan dari internal Polri sendiri, sebenarnya orang melihat pengalaman masa lalu yang menyebabkan orang mengkritik Polri. Misalnya dulu masih ingat ya, tahun 2018 itu ada seorang bernama Irfan dicegat oleh 2 pembegal, sepeda motornya mau diambil lalu dilawan, yang satu lari, yang satu terbunuh. Kan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Yang Pak Mahfud waktu itu berbicara. Saya lapor ke Presiden. Ingat. Pak Jokowi waktu itu bulan puasa saya lapor. Pak, itu ada ini kok begitu. Terus telepon. Presiden saat itu juga telepon ke Polri. Itu ada begitu tuh. Gimana aku kasih? Kan orang membela diri. Nah, besoknya si Irfan ini dipanggil ke Polda, diberi hadiah, kamu telah membantu polisi mengatur keamanan, padahal sebelum tersangka sebelumnya sebagai pembunuh. Nah, itu saya ngelihat tidak ada tindakan kepada polisinya, tapi orangnya diberi piagam, diberikan penghargaan. Nah, di Sleman. Di Sleman itu kan seseorang yang membantu istrinya karena dijamret gitu ya, lalu mengejar pelakunya lalu meninggal gitu, kemudian dijadikan tersangka dan viral Pak. Viral di mana-mana dan akhirnya dikoreksi tuh. Akhirnya sekarang dinonaktifkan oleh pimpinannya si polisi yang bersangkutan. Apa Pak? Itu persoalan apa? Tahu enggak itu? Peristiwanya sebenarnya udah lama loh. Kalau enggak salah November atau Desember gitu peristiwanya. Baru viral baru-baru ini. Iya. Artinya apa? Artinya kalau enggak viral orang tidak ada tindakan. Ya itulah kebrutalan yang masih atau unprofesional ya, yang terjadi di lingkungan Polri masih seperti itu dalam situasi ketika Polri sedang disetel lahannya sedang diedit posisinya oleh pemerintah dan oleh masyarakat, oleh Polri sendiri gitu. Nah, sehingga saya tidak tahu sistem komandonya, penegakan terhadap aparat Polri di bawah itu seperti apa kok seperti ini masih terjadi. Sebelum ini juga udah pernah terjadi dulu, waktu saya Menko Polhukam juga ada seorang bernama Martede atau Ama. Ingat ya? Oh, yang di Pak? NTB. Yang di Nusa Tenggara Barat? Iya. Gimana Pak waktu itu? Dia pulang, kalau tidak salah mau nengok ibunya gitu, terus dibegal di tengah jalan. Iya, dia bunuh, dijadikan tersangka juga. Akhirnya kita ribut, dibebaskan gitu. Agak tidak masuk akal bagi saya kalau mereka itu tidak mengerti pasal-pasal gitu ya, karena terjadinya kan di tingkat kota hampir semua kan. Kalau di Polsek mungkin Polsek Gunung mana gitu ya, di pedalaman gitu, Tengah pedalaman gitu, mungkin orang nggak begitu paham pasal-pasal gitu. Ini di kota, iya kan, sehari-hari berinteraksi orang berpendidikan gitu ya. Iya, dan banyak kasus seperti itu. Jadi lebih kesenang-senangan kemungkinan Pak. Iya, kebrutalan aja saya bilang. Kebrutalan yang kemudian menimbulkan tindakan kesenang-senangan.